Tahun 2025 keadaannya tidak baik-baik saja. Untuk itu, marilah kita dukung program pemerintah di mana efisiensi ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi. Di pagi yang indah ini, Mr. Puisi Live selalu ingin meneropong apa yang terjadi di dunia ini. Tahun 2025 keadaannya tidak baik-baik saja. Bukan hanya Indonesia saja, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kenapa demikian? Gara-gara perpecahan bangsa di dunia ini sampai hari ini belum juga mereda. Rusia berperang dengan Ukraina, di mana Ukraina dibantu oleh NATO dan Amerika. Kemudian terjadi lagi di Gaza, di mana sampai hari ini pun belum ada tanda-tanda untuk mereda. Sehingga diprediksi bahwa tahun 2025 ini adalah tahun yang sangat berat bagi dunia dan juga khususnya untuk bangsa Indonesia. Di mana program Bapak Prabowo Subianto saat ini berfokus kepada kesejahteraan rakyat, SDM, dan masalah-masalah kemiskinan. Maka telah banyak hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Prabowo, misalnya bagi UMKM dan para nelayan kecil, hutang-hutangnya sudah dihapuskan. Gaji guru, anak hakim sudah mulai pelan-pelan dinaikkan. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk ingin melakukan efisiensi dan melakukan pemberantasan korupsi yang akan dilakukan sampai ke akar-akarnya. Inilah perlu kita dukung bersama. Maka kalau ada impres untuk melakukan efisiensi di sebuah negara, itu sangat positif. Karena apa? Pendapatan negara saat ini sangat berkurang oleh karena kegiatan ekonomi dunia dan lokal sendiri sudah mengalami penurunan. Walaupun inflasi masih rendah, mungkin paling rendah inflasi di Indonesia kalau kita bandingkan dengan inflasi di negara-negara lain. Untuk itu marilah kita berpikir positif. Apa yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto kiranya didukung oleh semua pihak. Jangan ngambek, ada efisiensi langsung ngambek, belum membaca apa kriteria efisiensi tersebut. Misalnya katakan seperti TVRI mau mem-PHK karyawannya. Nah, itu merupakan kejadian yang tidak harus diumumkan. Seolah-olah ngambek. Efisiensi tujuannya bukan mem-PHK seseorang, bukan mem-PHK karyawan. Tujuannya adalah memilah-milah mana yang tidak perlu, mana yang perlu, itu harus dijalankan. Itu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Coba kita lihat APBN sebesar 3.600 triliun. Itu merupakan APBN yang sangat berat untuk dicapai oleh pemerintah RI saat ini. Maka dilakukanlah efisiensi. Dan kenapa efisiensi ini harus dilakukan? Karena
ada kewajiban hutang luar negeri yang akan jatuh tempo tahun 2025 ini yang cukup besar. Maka jalan yang terbaik untuk sementara ini perlu dilakukan efisiensi oleh negara yang jumlahnya di bawah 10% kalau kita bandingkan dengan APBN negara kita yang kurang lebih 3.600 triliun rupiah. Kalau misalnya efisiensi dikatakan 306 triliun, itu kalau kita dibandingkan dengan APBN belum mencapai 10%. Coba kita bandingkan pemborosan atau konon katanya ketidakefisien penggunaan APBN itu, terjadi korupsi di mana-mana, maka pernah disinyalir bahwa pemborosan di APBN ini bisa mencapai 30%. Berapa jumlahnya? 30% kali 3.600, berapa jumlahnya? Nah, sedangkan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah ini hanya kurang dari 10%. Harusnya hal ini tidak terlalu sulit apabila ini dilaksanakan oleh seluruh kementerian, seluruh departemen di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Coba kita lihat, yang terbesar memang di pekerjaan umum, sangat besar. Memang kami sebagai analisa politik sangat setuju sekali. Kenapa di pekerjaan umum ini harus mendapat potongan yang paling besar, sehingga akan mempengaruhi pembangunan di IKN. Nah, itu kami sangat setuju. Coba kita lihat, pembangunan yang begitu masif, mengejar waktu, tanpa memikirkan harga yang dilakukan pada saat membangun IKN, rasanya perlu ditinjau kembali. Coba kita lihat, konon katanya pembangunan kolosal rumah menteri di IKN itu membutuhkan biaya membangun 14 miliar. Kalau dihitung dengan per meter persegi, bangunan untuk menteri itu kalau tidak salah 560 meter persegi. Ya katakan 600 meter persegi. Kalau 14 miliar dibagi 600 meter persegi, ya itu akan menemukan harga kurang lebih 6 juta per meter persegi. Nah, untuk itu marilah kita berbesar hati, mudah-mudahan semua pembangunan yang dia akan datang di IKN ataupun di pekerjaan-pekerjaan di luar IKN harus menggunakan quantity surveyor yang netral. Coba kita iseng-iseng, berapa sih pembangunan perumahan menteri di IKN itu dengan menggunakan quantity surveyor? Menurut kami memang membangun di IKN itu sangat mahal, tetapi tidak berlipat-lipat mahalnya. Misalnya di Bali ataupun di Jakarta, membangun rumah seperti itu yang kolosal sifatnya, semua modulnya sama, kolosal, justru perumahan dengan kolosal itu sangat murah. Tetapi karena transportasi dari Sulawesi untuk bawa pasir sangat mahal di sana, maka kemungkinan harga untuk pembangunan rumah sudah bisa 1,5 kali lipat. Misalnya kalau di Bali kita sebagai kontraktor, misalnya membangun rumah 560 meter persegi. Kalau di Bali atau di Jakarta paling mahal pembangunan itu plus isi-isinya, plus lagi solar cell yang mungkin 1 miliar. Paling mahal untuk pembangunan itu kalau kita QS yang benar-benar dengan independent quantity surveyor, paling banyak pembangunan untuk sebuah rumah dengan solar cell 560 meter persegi paling banyak
pembangunan akan membutuhkan uang 6-8 miliar. Nah kalau di KN itu konon katanya 14 miliar, nah, saya rasanya pembangunan rumah menteri yang kolosal itu sangat mahal. Untuk itulah ada hikmahnya pembangunan di IKN direm. Mudah-mudahan dengan adanya ketua otorita yang cukup baik, mudah-mudahan seluruh pembangunan yang ada di IKN, entah pembangunan jalan, gedung, rumah, dan lain-lain semuanya, hendaknya harus menggunakan quantity surveyor yang independen. Jangan quantity surveyor itu dipilih sendiri, kemudian dihitung sendiri, diberikan kepada quantity surveyor dengan harga sekian. Maka quantity surveyor pun juga harus ditenderkan bila perlu menggunakan quantity surveyor dari luar negeri. Nah itulah yang hikmah yang paling baik. Kemudian IKN pun anggarannya ditinjau. Nah nantinya apabila sudah ada anggaran yang cukup besar, maka mudah-mudahan dengan adanya ketua otoriter yang baik, maka semua pembangunan harus menggunakan quantity surveyor sehingga efisiensi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah itulah masukan dari kami sebagai orang yang banyak berkiprah di dalam konstruksi, di dalam membangun. Mudah-mudahan sumbangkan pemikiran ini berguna bagi Bapak Prabowo Subianto sehingga dengan efisiensi yang dilakukan di PU ini sangat baik. Tentunya nanti kalau sudah anggarannya sudah kembali, maka yakinlah efisiensi ini dapat dilakukan dengan sangat efisien. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, khususnya mengenai impres, pemerintah melakukan pemotongan anggaran pembangunan di negeri ini. Marilah kita dengar apa yang didiskusikan di televisi yang baru lalu, sehingga merupakan acuan untuk kita. Semoga impres efisiensi anggaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan bagi para kementerian, departemen dan lain, hendaknya membaca aturan daripada efisiensi ini, mana yang boleh dipotong, mana yang tidak, mana yang harus dipertahankan seperti gaji dan lain-lain, itu tetap dipertahankan. Misalnya yang tidak efisien, yang sangat boros, sudah diarahkan oleh pemerintah untuk dipotong. Untuk itu marilah kita dengarkan arahan dari beberapa tokoh di televisi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pertanyaannya, efisiensi anggaran ini patut dipertanyakan atau gimana Pak Dayo? Itu memang pilihan yang tidak terelakkan. Dan skalanya itu sebenarnya tidak terlalu besar. Belanja negara kita itu 3.600 triliun untuk 2025. Jadi kalau dipangkas 300 untuk dialihkan atau dikurangi, itu nggak sampai 10% loh. Okay. Jadi penghematan tidak sampai 10%, tapi memang banyak pihak yang mungkin sudah terlanjur tekan kontra atau apa itu yang akan terkena. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kontroversi. Terus yang perlu kita ingat dan saya sampaikan di berbagai kesempatan, APBN kita itu memang boros di belanja, boros di pendapatan, ya pendapatan dari pajak, dari cukai, dari PNBP itu boros, ya. Kemudian boros juga di pembiayaan karena tidak jarang kupon yang kita terbitkan itu lebih mahal dari beberapa negara lain, itu tidak jarang. Nah, jadi pemborosan ini harus dikoreksi di semua negara. Ketika terjadi koreksi terhadap pemborosan, itu memang selalu ada reaksi. Jadi wajar reaksinya. Tapi yang ingin saya, dan reaksi ini berarti sudah diprediksi? Sudah diprediksi. Dan yang ingin saya tegaskan adalah bahwa yang dipotong ini memang yang
dicari yang kira-kira dampaknya langsung terhadap rakyat itu relatif tidak terlalu besar. Tentu ada dampaknya. Saya bohong kalau mengatakan tidak berdampak ke rakyat, itu saya bohong. Tentu ada dampaknya, tapi kita berusaha meminimumkan dampaknya, ya. Kemudian penghematannya itu kita alokasikan ke yang efek multipliernya kita perhitungkan lebih besar, ya. Mungkin yang banyak ribut adalah masalah jalan atau infrastruktur. Tapi Mas Benny paham betul lah, itu kalau jalan itu anggarannya 100, yang benar-benar dipakai itu mungkin cuma 30 atau 40 ya Mas ya. Jadi yang dipakai benar-benar untuk bangun jalan itu sedikit. Nah, ini kita buatkan shock terapi ya, supaya teman-teman yang sudah terbiasa kasarnya menggelembungkan anggaran dari berbagai bungkus, itu kita press. Jadi kita minta supaya bukan balonnya yang gede, tapi betul-betul dagingnya yang kelihatan. Nah, nanti tentu akan ada langkah-langkah koreksi lanjutan untuk supaya APBN kita maupun pertumbuhan kita kembali on track. Jadi ini memang ada unsur efisiensi, ada unsur pemangkasan, dan ada unsur shock terapi. Tapi tujuan Pak Prabowo, Shock terapi yang mau disasar itu siapa? ya mereka yang selama ini buang-buang duit anggaran seenaknya. Itu kan cukup banyak, ya. Tapi memang itu tentu ada dampaknya terhadap pertumbuhan. Contohnya misalkan anggaran perjalanan, ya. Katakanlah perjalanannya nih hura-hura, tapi tentu saja dalam perjalanan yang hura-hura, ke kampungnya Mas Benny di Semarang nih Mas, Semarang. Tetap aja nanti banyak yang beli Wingko, banyak yang beli lumpia, ya kan? Itu kan mereka akan terdapat. Nah, ini sudah kita perhitungkan. Intinya dalam proses perubahan ini jangan sampai benefit netonya itu negatif, jangan sampai kerugiannya lebih besar daripada manfaat yang akan dirasakan. Sudah kita bisa demikian. Tadi Pak Derajat bilang bahwa Pak Derajat akan berbohong kalau mengatakan ini tidak ada dampaknya, dan pasti ada dampaknya. Pasti. Nah, ketika melakukan efisiensi dan itu diberlakukan dengan unsur Impres 1 2025, apakah juga ada skema untuk bagaimana manajemen dampak ini tadi itu yang muncul? Ya, yang saya usulkan di internal itu adalah supaya ada kompensasi regulasi. Ya, Mas Benny paham betul itu regulasi itu biayanya gede sekali bagi usaha seperti beliau. Nah, itu supaya ada pemangkasan di kantornya Menko yang menurut saya Pak Menko Pangan itu untuk pupuk aja Mas, pupuk bersubsidi itu ada 41 peraturan menteri ya. Dan orang untuk dapat dicairkan dananya, dicairkan pembayarannya, itu harus difoto, harus ada KTP segala macam. Nah, itu dipangkas oleh beliau, jadi hanya 1 peraturan. Nah, jadi kita berikan insentif regulasi untuk memangkas biaya dari para pelaku usaha. Tapi saya juga sudah sampaikan di semua kesempatan, dan makanya semua undangan saya penuhi, itu memang solusinya adalah pendapatan negara. Jadi Pak Prabowo itu memang nanti pada saatnya akan melakukan terobosan untuk menggenjot pendapatan negara. Oke, baik. Pak Benny, kalau dari perspektif Pak Benny tadi dikatakan oleh Pak Derajat, Pak Benny pasti paham gitu kan. Nah, soal efisiensi anggaran ini saya mau tahu perspektif dari Pak Benny gimana kira-kira? Ya, kalau dari pengusaha sih makin oke. Tadi saya kebetulan mimpin meeting KD mengenai gangguan investasi, karena saya pernah diajarin temannya Pak Derajat menghitung pertumbuhan ekonomi itu gimana. Dia udah rapinya gampang, itu investasi tambah belanja masyarakat, tambah belanja pemerintah, lalu tambah lagi ekspor impor. Nah, kalau investasinya itu terhalang, maka yang belakangan sini akan berkurang. Nah, tadi kita bahas di kajian masalah investasi, memang terlalu banyak investasi. Untuk masuk aja itu yang dulu dijanjikan OSS, akhirnya jadi SOS jadi belum selesai perjalanan itu. Soalnya itu pintunya di situ. Kalau orang udah ada investasi, tentu ada orang yang kerja. Kalau orang kerja udah punya pendapatan, dia belanjanya naik, dan pemerintah dapat pajak. Kalau belanja naik, dia belanja, pemerintah juga dapat pajak, belanja pemerintah naik gitu. Jadi ini yang kita bahas tadi, karena gangguannya banyak. Waktu masuk udah banyak. Nah, kalau disimplifikasikan, mungkin itu akan lebih baik. Jadi
Tadi gapi sawit itu ada yang dijarah, betul-betul jarahnya tim itu. Dan perizinannya ada pertanian, ada perindustrian, ada lingkungan hidup, ada kehutanan, ada perdagangan. Jadi harus menghadapi perizinan itu. Maka saya sering bersorot, memang di kita semua dilarang kecuali yang diizinkan. Mazhabnya itu. Jadi sehingga semua harus pakai izin. Karena banyaknya izin, itu paradoks kok si izin itu. Nah ini Mas Derajat harus beresin perizinan itu. Ya. Jadi nggak ada doa satu jagat, nggak ada di situ. Tadi Pak Derajat bilang ada beberapa aspek yang terdampak begitu ya. Iya. Saya mau tahu kalau dari kalangan pengusaha ada tidak yang terdampak? Karena Ada. saya mikirnya ini salah satu yang paling besar di efisiensi kan adalah Kementerian PU, 81 triliun, pembangunan jalan, proyek dan sebagainya. Bagaimana, Pak? Ya, ada teman-teman kontraktor yang tadi juga berkaitan di luar soal gangguan tadi juga menjelaskan bahwa yang Pak Derajat katakan sudah di tangan kontraknya terpaksa di reschedule. Ya, seperti itu kan buat mereka juga perencanaan perusahaan dia juga akan terganggu. Nah itu nanti efeknya kepada bank di mana ini tentu efek-efek ini harus diperhitungkan. Karena mereka bekerja atas dasar pinjaman bank. Ya, sekarang kerjaannya nggak jadi. Pinjaman itu diambil. Dan tadi yang menjerit dalam tanda kutip cukup banyak. Cukup banyak. Tadi saya ini seperti istri kita, dia begitu smart mengatur income kita, juga smart nipu kita juga. Artinya oke, ini penghasilannya turun jadi oke, dia atur tuh. Yang mana nggak perlu nih ke sensi mungkin sebulan sekali aja, jangan tiap hari ke sensi, ya kan? Tapi itu yang penting-penting, misalnya sekolah, lalu listrik, itu kan harus. Ya. Nah, mungkin saran saya kepada Derajat yang menyangkut hajat orang lebih banyak yang basic itu jangan sampai terganggu. Tapi realitasnya kita baca ada beberapa yang sampai kalau misalkan pekerjaan infrastruktur kemudian ditunda, kaitannya berarti kan para pekerja ini kemudian nanti tidak ada pekerjaan. Oke, misalkan let's say anggaran ini untuk MBG anaknya amat, orang tuanya bagaimana? Pertanyaan begitu. Ya, tadi saya udah bilang ke Reno, ini tiap kementerian harus punya harus kreatif. Kebetulan saya di gabungan perusahaan ekspor mengelola ekspor center di Surabaya. Tadinya budgetnya dikurangi langsung dipotong setahun. Yang tadinya kita kasih gratis ke tingkat 2 gratis, peserta juga gratis buat UMKM. Nah sekarang saya minta eksekutif saya suruh ngakali ikut kontribusi dong, gitu. Kalau mau terus ikut kontribusi dong, jangan semuanya disubsidi gitu. Kemarin kan 100% subsidi. Full subsidi. Nah sekarang 50% ya. Tapi tetap subsidi, tapi hanya 50%. Karena dia juga mau ekspor kan. Ya. Ikutlah masuk gratisan. Berarti tinggal kreatif KL. Oke. Baik, saya ke Mas Media nih. Bagaimana? Tadi Pak Derajat sudah mengatakan membuka, kemudian ada Pak Benny juga. Bagaimana? Kalau dari sudut pandang Mas Media gimana? Sekarang perdebatan di level bawah itu sangat intens ya. Apa yang maksudnya efisiensi anggaran? Dan saya ini udah kehebohan yang ketiga. Hat-trick sudah ini. Pertama soal PPN, kemarin soal LPG, sekarang efisiensi anggaran. Jadi menurut hemat saya ada kacauan yang cukup signifikannya dalam proses pembentukan kebijakan ini. Saya sepakat sama Pak Derajat bahwa pemangkasan anggaran itu penting dan dimensi heroiknya selesai. Pak Prabowo ingin memangkas anggaran, tapi ada problem luar biasa yang ketika melakukan eksekusi, melakukan rasionalitas dan setiap anggaran yang dipangkas. Nah ini yang ingin saya kritisi juga, sejauh mana pertimbangan teknokratiknya untuk setiap detail anggaran yang dipangkas. Karena yang dipangkas sekarang bukan hanya belanja modal ya, tapi juga belanja-belanja yang sifatnya itu layanan publik dan bantuan sosial. Hari ini di media sosial itu heboh beasiswa KIP dipotong. Karena Kemendikbud juga kena. Iya, dan apa tidak ada kajian rasionalitas kenapa budget Saudara-saudara sekalian,
shock terapi, gitu kata para pengamat, memang perlu dilakukan. Tetapi ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, misalnya beasiswa, PHK dan lain-lain, itu perlu diklarifikasi. Ternyata hal tersebut tidak dilakukan efisiensi. Coba kita lihat tadi, diskusi yang tadi itu sangat membantu mencerahkan, membantu menginformasikan kepada masyarakat luas, sehingga efisiensi ini memang sangat perlu dilakukan. Coba dikatakan tadi, penggelembungan proyek itu merupakan korupsi yang begitu masif di infrastruktur. Mudah-mudahan dengan kejadian ini, para kontraktor, kemudian PU, dan termasuk proyek besar IKN, terutama untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain, perlu dilakukan efisiensi, yaitu melakukan tender yang transparan dengan quantity surveyor yang independen. Kalau itu yang dilakukan, maka korupsi dapat dikurangi, tidak terlalu besar korupsinya, sehingga sesungguhnya kalau hal ini, efisiensi ini dilakukan dengan baik, dengan profesional, rasa tidak ada masalah. Dan tadi sudah dikatakan bahwa ini merupakan shock terapi yang sangat penting, di mana efisiensi hanya kurang 10% katanya. Sedangkan zaman sebelum ini, korupsi misalnya 30%. Coba, tidak usah melakukan efisiensi saja, sebetulnya kalau betul-betul anggaran ini ditata kembali, maka pembangunan akan tetap berjalan dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ingat bahwa utang jatuh tempo tahun 2025 ini harus dibayarkan oleh pemerintah. Untuk itu, maka biarkanlah pemerintah untuk menata kembali, untuk melakukan efisiensi baik hari ini maupun ke depan, sehingga anggaran APBN yang diprogramkan untuk tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan dengan efisien. Untuk itu, marilah kita dukung program pemerintah di mana efisiensi ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk SDM ke depan, sehingga bangsa Indonesia nanti dapat membangun dengan orang-orang pintar. Untuk itu, marilah kita bersyukur bahwa dengan kerja keras Bapak Prabowo Subianto, saya yakinlah semua akan mengerti dan semua akan mengerem. Justru yang paling penting, apa yang harus dilakukan Bapak Prabowo harus didukung penuh, terutama dalam rangka pemberantasan korupsi yang konon katanya cukup masif di Indonesia. Untuk itu, marilah selalu kita berkarya, selalu menganalisa apa yang baik, apa yang buruk, kita harus informasikan kepada masyarakat luas, sehingga negeri ini ke depan menjadi negeri yang cukup baik, cukup maju, dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Tetapi untuk berkembangnya Mr. Puisi Live, jangan lupa subscribe, follow, share, dan komen, sehingga Mr. Puisi Live dapat berkembang dengan baik. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk semua. Bye-bye.